ketemu lagi sama aku Haniat Rohmah. Nah, kali ini aku mau ajak teman-teman jalan-jalan di sekitaran Malioboro. Oke, kita ketemu lagi ya. Nah, berhubung kita jalan-jalannya pas PPKM, jadi suasana kota Malioboro tampak sangat-sangat sepi. Pengen tahu kan suasananya gimana? Nih, toko-toko pun gak ada yang jualan. Pasar aja tutup. Nah, kali ini aku sama Yoli. Cuma ada kendaraan-kendaraan jalan. Salah satu tempat yang paling bersejarah di kawasan Malioboro ini ada Zhenghe. Kalau kita dalam bahasa Cina biasanya menyebut dengan Zhenghe yang artinya rumah ibadah. Pengen tahu kan gimana? Nih, warnanya biru. Jadi suasana di dalamnya itu sangat-sangat bersih, kemudian terjaga, kemudian bagus pokoknya deh. Kalau misalnya teman-teman kesini jangan lupa mampir ke. Kita mau coba buat masuk ke dalam ya. Di situasi PPKM kayak gini kira-kira boleh nggak ya? Kita ada di dalam Masjid Siti Jirzanah. Bagus banget kan? Masya Allah. Jangan lewatkan ya ketika teman-teman berada di kawasan Malioboro untuk menunaikan ibadah salat zuhur, asar ataupun maghrib. Soft-softnya juga berjarak ya, jadi aman ketika situasi PPKM. Dan jangan khawatir ketika teman-teman bawa sepatu, sandal atau tas bisa diletakkan di sini. Berhubung di sini situasinya emang agak-agak dibatasi untuk ngomong, jadi ngomongnya bisik-bisik aja ya. Salah satu tanda pemuda itu dapat mohon dari Allah ketika hatinya tertambatkan ke masjid. Masjidnya udah bagus, kemudian fasilitasnya udah lengkap. Teman-teman jangan lupa ke masjid, tetapi dengan menggunakan protokol kesehatan. Salah satunya menggunakan masker, kemudian cuci tangan dan menjaga jarak. Untuk para lansia, ibu menyusui atau yang punya anak kecil, di sini juga disediakan kursi untuk sholat. Jeng jeng jeng. Nah, sekarang kita lihat tampak muka dari Masjid Siti Jirzanahnya ya. Jadi dominan dengan warna biru ya. Tuh lampunya pun biru.
Masjid Siti Dirjana. Nah, sekarang berhubung udah sore menjelang maghrib, kita siap-siap dulu ya buat melanjutin kegiatan kita. Nih, aku bakal ngeliatin kalian gimana sih kebersihan tempat wudi di Masjid Siti Dirjana. Bersih banget kan? Ya jelas dong, soalnya di sini emang ada petugasnya. Yuk kita pulang. Jeng jeng jeng. Nih, masjid serasa apa? Mall. Nah, sekarang kita ada di luar, situasinya masih sama, sepi banget. Nih, nggak ada orang-orang jualan. Bisa buat jogging, bisa buat bersepeda. Jadi aman deh buat anak-anak. Kemudian ibu-ibu, lansia yang pengen jogging. Tapi berhubung sekarang PPKM, teman-teman di rumah aja ya. Nah, sekarang kita mau jalan-jalan, tetapi di sela-sela jalan-jalan kita mau review materi apa nih ya kira-kira? Kenapa sih kita harus cuci tangan? Kenapa? Karena kondisinya tuh sekarang lagi nggak baik-baik aja. Masih banyak virus corona di sana sini, maka dari itu kita harus taat protokol kesehatan. Oh ya, kenalin ya, ini namanya Yoli, temen aku dari BSA. Yoli, aku mau tanya dong, Yoli sejak di Jogja itu makanan favoritnya apa sih? Sebenarnya di Jogja itu banyak banget ya makanan yang enak-enak, tempat wisata yang keren-keren, tinggal milih kita mau kemana. Dan apa aja ada, mulai yang mahal sampai yang murah. Contohnya apa nih contohnya? Contohnya kayak gudeg. Pasti orang-orang di Jogja kenalnya ngevlog. Terus apa lagi nih? Tapi kebetulan aku orang Sumatera, yang kalian tahu rata-rata orang Sumatera sukanya pedes. Jadi aku tuh nggak doyan sama gudeg. Maksud dari nggak doyan itu kayak nggak masuk gitu rasanya kalau gudeg tuh. Soalnya gudeg itu rasanya manis ya. Dan manisnya itu bukan manis dari kecap gitu ya. Kebiasaan manisnya itu manis dari gula merah. Jadi tuh nggak terbiasa. Nah, kalau aku kebalikannya tuh ya, aku malah suka makanan-makanan manis. Kayak misalnya gudeg, terusnya tempe bacem, kemudian ada sate yang warnanya kecoklat-coklatan. Aku suka banget soalnya rasanya dominan manis. Jadi cocok deh buat lidah-lidah orang Jawa. Jadi di sini kita nggak duduk, cuma jalan-jalan doang gitu, ngeliatin toko-toko yang tutup. Biasanya kalau kita jalan-jalan ke Malioboro, pasti kita beli yang namanya wedang ronde. Nah, wedang ronde itu salah satu minuman khas ya, berkhasiat juga. Kemudian rasanya dominan dengan jahe. Nah, teman-teman tahu sendiri kan situasinya emang sepi banget, nggak ada orang gitu. Nah, kita memutuskan buat langsung pulang setelah main-main ke Masjid Siti Dirjana. Nah, di sini ketika teman-teman nggak bawa uang cash, jangan khawatir, banyak bank-bank besar tuh. Ada toko emas, kemudian ada apa lagi? Ada toko batik. Yeay, jadi kita sangat asik di sini, nggak macet, kemudian nggak banyak orang gitu ya. Biasanya banyak pedagang makanan khas Yogyakarta, yaitu bakpia. Nah, berhubung sekarang dilarang, jadi hanya ada beberapa aja yang jualan gitu ya. Nah, di sini ada Batik Hamzah. Jadi toko batik yang paling terkenal di Yogyakarta. Nggak paling terkenal sih, salah satu toko yang paling terkenal. Nah, sekarang kita lanjut vlog di lain waktu ya, dengan tempat yang berbeda dan waktu yang berbeda. Sampai jumpa kembali. Bye bye. Ting.